gimana sih Bu sekolah itu bisa membangun jiwa kepemimpinan peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan, pendapat, musyawarah, dan tanggung jawab. Kami melakukan kegiatan aktif seperti dalam organisasi OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler. Itu untuk berbagai kegiatan dalam segala hal. Ya, itu untuk membangun karakter kejiwaan pemimpinan mereka. Dan untuk dalam menetapkan nilai-nilai dalam demokrasinya, kita lakukan pembiasaan mereka melaksanakan seperti musyawarah untuk ambil suatu keputusan kebersamaan dalam berbeda pendapat. Jadi diusahakan dengan usaha untuk bermusyawarah. Untuk adik kita sendiri nih, nanti 2029 bakal jadi pemilih pemula. Tentunya ada nggak persiapan atau kiat-kiat dari kamu untuk mengajak teman-teman, yuk kita nih harus melek demokrasi, jangan sampai menjadi pemilih pemula yang cuek seperti itu. Menurutku ada sih Kak, karena pemilihan utama itu perlu Kak, karena satu suara itu adalah menentukan masa depan. Betul. Untuk dari sekarang kita terus memikirkan siapa yang menjadi pemimpin ke depannya gitu. Yang memang dilihat dari visi misinya ya. Iya, jadi nggak terburu-buru buat FOMO ya Kak. Kalau sekarang Ya, FOMO betul. ya. Jangan FOMO ya. Iya, ikut-ikutan aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Ruang diskusi yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi mengenai demokrasi dan kepemiluan, serta peran masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tema Generasi Emas Demokrasi Berkualitas. Bersama narasumber dari SMA Negeri 3 Menggala, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sekolah membentuk karakter kepemimpinan, literasi digital, serta budaya demokrasi untuk melahirkan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan siap menjadi pemilih pemula yang bertanggung jawab. Langsung saja kita sapa narasumber yang luar biasa dari SMA Negeri 3 Menggala. Selamat datang Ibu dan adik di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang bersama Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Waka Humas, Ibu Pembina OSIS dan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Menggala. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hadir di episode kita kali ini. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita pada episode kali ini. Ya, teman pemilih kita yang ada di rumah tentunya penasaran nih, siapa sih narasumber keren kita pada episode kali ini? Langsung saja nih ya Bapak Ibu, kita perkenalan kepada teman pemilih yang ada di rumah. Profil singkatnya saja, dimulai dari Ibu Waka Kesiswaan sampai nanti ke adik kita Ketua OSIS. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu luang untuk kami. Perkenalkan, diri saya Neti Sari SPDI sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan di Semantri Gala. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Nova Ervina, bisa disapa dengan Ibu Nova. Ibu sebagai Waka Humas SMA Negeri 3 Menggala. Ya. Dilanjutkan. Baik Mbak, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Reva Santi. Saya di sini selaku pembina OSIS. Ya, dilanjutkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Supri. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Menggala tahun 2025-2026. Wah, luar biasa sekali. Lengkap nih keluarga besar dari SMA Negeri 3 Menggala hadir di episode kali ini. Nah, di sini kita akan berdiskusi bersama keluarga besar SMA Negeri 3 Menggala mengenai tema kita hari ini, yaitu generasi cerdas, demokrasi berkualitas. Langsung saja nih Bu ya, kita ke pertanyaan pertama, kita bersama dengan Ibu Waka Kesiswaan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan ya Bu ya. Kita ke Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya. Nah, kita kan selama ini tahu bahwa di bidang kesiswaan itu merupakan bagian yang sangat dekat dengan peserta didik atau pelajar, itu yang membidangi tentang pembinaan karakter peserta didik ya Bu ya. Nah,
menurut Ibu nih, gimana sih Bu sekolah itu bisa membangun jiwa kepemimpinan peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai perbedaan, pendapat, musyawarah dan tanggung jawab? Baiklah, kami membangun jiwa kepemimpinan kepada peserta didik itu kami melakukan kegiatan aktif seperti dalam organisasi OSIS, MPK dan ekstrakurikuler. Itu untuk berbagai kegiatan dalam segala hal. Ya, itu untuk membangun karakter kejiwaan pemimpinan mereka. Dan untuk dalam menetapkan nilai-nilai dalam demokrasinya, kita lakukan pembiasaan mereka melaksanakan seperti musyawarah untuk ambil suatu keputusan kebersamaan dalam berbeda pendapat. Jadi diusahakan dengan usaha untuk bermusyawarah. Dan ini kami memberikan aktif dalam kegiatan berbagai organisasi seperti OSIS, MPK, ekskul dan berbagai ekskul yang lainnya. Ya, Itu berarti memang mereka kegiatan yang ada di sekolah, yang ada di sekolah kita itu. Dan untuk menanamkan jiwa demokrasi sendiri, Yaitu mereka kita melakukan pembiasaan bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Suatu keputusan yang selalu ada perbedaan pendapat, maka kita melakukan permusyawarah agar bisa ada suatu kesepakatan. Jadi memang adik-adik kita ini terlatih dalam bermusyawarah, jadi mereka mulai memahami nilai-nilai demokrasi dalam ekskul-ekskul seperti OSIS, PMR, Pramuka, Paskib. Dan untuk pemilihannya sendiri Bu, biasanya memang dilakukan musyawarah mufakat atau melalui voting nih Bu? Pemilihan dulu ketua dan wakilnya kita melalui musyawarah. Setelah pemilihan untuk siapa yang ditetapkan sebagai calon, itu dipoting dengan anggota ekskulnya. Ya, dengan pemilihan secara dibiasakan demokrasi. Apalagi untuk OSIS, kalau untuk yang si PMR, ROHIS itu cuma ruang lingkup ininya aja, pesertanya aja, yang anggotanya. Tapi kalau OSIS, seluruh siswa, dewan guru semua di lingkungan sekolah itu ikut juga meriahkan dan memulai ini suaranya untuk OSIS, pemilihan suara. Punya hak pilih seluruh siswa dan juga guru. Kalau itu untuk pemilihan OSIS. Kita gunakan seluruh anggota keluarga Semantrigala untuk memilihnya. Luar biasa. Berarti memang sudah ditanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dari pesertanya. Nah, ada nggak sih Bu tantangan yang sering dihadapi oleh sekolah, khususnya ini dari Ibu sendiri nih Waka Kesiswaan, dalam membentuk karakter peserta didik itu agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kritis, itu ada nggak sih tantangannya? Ada Bu. Ya, tantangan yang sering dihadapi oleh pihak sekolah, memperbanyak karakter peserta didik dalam pengaruh di lingkungan luar sekolah tentang medsos, perkembangan teknologi digital, untuk itu sangat cepat. Dan untuk menguasai tantangan tersebut, sekolah melalui kesiswaan terus memperkuat dan mempereratkan karakter melalui kebiasaan nilai-nilai yang disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab seorang pendidik. Kejujuran dan tanggung jawab dan gotong royong kepemimpinan itu. Sekolah juga memberikan ruang kepada siswa untuk mengorganisasi diskusi, musyawarah, dan mengikuti semua berbagai kegiatan di sekolah. Jadi mereka, kalau itulah tantangan bagi itu, kita kasih untuk kegiatan yang ada di sekolah itu untuk menghilangkan pengaruhnya negatifnya. Jadi memang siswa itu dibiasakan dengan hal-hal yang positif di sekolah, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, nilai-nilai kejujuran seperti yang Ibu sebutkan tadi, agar teman-teman siswa, adik-adik siswa kita ini terbiasa dengan nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah ditanamkan oleh SMA Negeri 3 Menggala untuk menghasilkan peserta didik yang memang kritis, berintegritas, dan siap untuk menjadi pemilih cerdas di masa depan ya Bu ya. Nah, lanjut nih kita ke Wakahumas ya Ibu ya.
Nah, jadi kalau tadi dengan Waka Kesiswaan kita lebih banyak berbincang mengenai kepemimpinan, membangun karakter kepemimpinan siswa-siswa atau peserta didik. Untuk Waka Humas ini kita lebih kepada bagaimana sih sekolah itu menjalin komunikasi dengan masyarakat, juga bagaimana sekolah itu mempersiapkan peserta didik yang memang siap. Apalagi saat ini kita di era digital ya Bu ya, yang dengan derasnya arus informasi, bagaimana sih Bu sekolah itu bisa mengedukasi peserta didik agar mampu berpikir kritis dan mampu memverifikasi informasi serta tidak mudah terpengaruh dengan konten yang isinya hoax serta yang berkaitan dengan isu-isu publik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi. Baik, kalau untuk di Semantrigala kita menumbuhkan penalaran kritis itu dari yang pertama ya, ini agak panjang ya Kak ya. Iya. Di intrakurikuler, jadi setiap guru itu dari semua mapel ya, mapel dari rumpun IPA, IPS atau humaniora, itu kalau mereka itu mengajar selalu berakhir arahnya itu ke 8 profil lulusan. Salah satunya ada berketuhanan yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan, kemudian penalaran kritis, kemudian ada kolaborasi, sampai ada kesehatan dan komunikasi. Jadi di setiap pembelajaran, setiap ininya ada minimal 3 atau 4 dimensi profil lulusan. Salah satunya penalaran kritis tersebut. Jadi siswa sudah mulai dilatih untuk berpikir dengan kritis, memecahkan suatu masalah. Jadi untuk pemberitaan di sekolah itu kita hanya ada grup ya. Kalau ada kegiatan, ada informasi, ada surat seperti itu dari kepala sekolah itu ke saya, kemudian saya akan share, ada grup khusus guru, kemudian grup ke wali kelas. Kalau itu berhubungan dengan siswa, saya akan menge-share informasi tersebut ke grup walas dan walas ke siswa. Jadi satu sumber. Kemudian jenjang ya. Iya, kalau misalnya dari siswa tersebut ada beberapa info, kejadian atau berita yang kira-kira meragukan atau menimbulkan emosional anak gitu ya. Anak bisa berkonsultasi ke wali kelasnya. Wali kelas naik lagi ke saya seperti itu. Jadi untuk pemberian informasi kita ada grup. Kemudian saya juga kemarin ada dengan masyarakat luar, itu ada organisasi Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kebetulan diinisiasi salah satunya itu ada mantan ketua OSIS kita dulu, pengurusnya. Jadi mereka hadir memberikan bimbingan kepada adik-adiknya. Jadi istilahnya mengundang narasumber juga untuk memberikan bimbingan, pelatihan, penyuluhan tentang anti hoax. Jadi anak-anak kemarin saya lihat dari organisasi Mafindo itu memberikan pelatihan AI secara basic. Jadi ada link juga kalau ada info berita, apakah misalnya figur di konten tersebut figur pejabat, figur artis gitu ya. Kita tahu mau tahu apakah itu asli atau AI, itu mereka kasih link untuk ngecek. Nah itu jadi yang kedua itu ada pembinaan dari luar juga, ada pembinaan dari pembelajaran, kemudian di ekstrakurikuler juga sudah pasti semua mulai dari OSIS, pramuka, di situ ada yang namanya berkolaborasi, kemandirian, kreativitas, sampai berkomunikasi. Bagaimana cara siswa-siswa kita itu mengemukakan pendapatnya di situ. Tidak hanya mereka pada saat pemilihan, tapi pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu kan anak-anak dilatih tuh. Kalau di kita minimal satu siswa di SMA Negeri 3 Manggala itu
mengikuti minimal 1 kita wajibkan, yaitu pramuka Ekstrakurikuler ya, Bu, untuk ya. mengikuti ekskul. Tapi alhamdulillah bisa banyak ya. Ada yang 1 siswa 3 sampai 4 ekskul. Dan semua. Iya, karena minat dan bakat mereka juga di situ kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Jadi kita tidak hanya dari guru, jadi peran-peran dari guru di intrakurikuler kita, kemudian sistem di sekolah kita ada jaringan informasi satu pintu, kemudian bekerja sama dengan pihak luar, Pihak luar memberikan yang tadi, edukasi, Ya, edukasi tadi ya, dan Bu, ya. juga di bidang ekskul juga. Ya. Gitu. Jadi memang sudah berbagai Arah gitu. ya, dari berbagai arah untuk menjadikan peserta didik ini tanggap atau tahu mana informasi yang hoax atau yang bukan, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, kalau tadi kita berbicara bagaimana kiat-kiat yang dilakukan sekolah agar peserta didik ini mampu berpikir kritis dan memverifikasi informasi atau berita hoax. Nah, kita lanjut, Ibu. Ada nggak sih, Bu, program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk mendorong peserta didik ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta memiliki kepedulian sebagai warga negara yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar sekolah, misalnya seperti itu. Untuk bersosialisasi itu kita ambil lah salah satu contohnya di ekskul ya. Yang pertama itu kebetulan ibu yang merintis di SMA 3 Menggala itu dari tahun 2015 sampai 2025 saya sebagai pembina PMR. Jadi saya membuat suatu kegiatan donor darah. Donor darah, dan kita karena sudah 10 tahun itu membuka kegiatan tersebut bekerja sama dengan PMI, itu ada siswa yang sudah 17 tahun, kemudian guru-guru dan masyarakat sekitar itu kita undang untuk ke SMA 3 Menggala, ke Semat Trigala untuk mendonorkan darahnya. Itu sudah berjalan 10 kali tanpa putus ya Kak ya, sudah dapat juga penghargaan dari PMI. Wah, luar biasa ya, Bu, Itu untuk ya. sosialisasi di bidang kemanusiaan. Kemudian di OSIS juga banyak, nanti bisa dijelaskan dari OSIS. Teman-teman OSIS ya. Kemudian di Pramuka itu bakti sosial ya. Kemudian di Rohis itu kita ada kurban juga tiap tahun, alhamdulillah dari 2015 juga ya Bu ya. Tanpa putus kita bisa berkurban dan berbagi dengan tidak hanya warga sekolah ataupun siswa-siswa yang kurang mampu, tapi warga-warga di sekitar SMA 3 Menggala juga kita bagikan juga kurban. Ya. Ya, mungkin contoh kecilnya seperti itu untuk bersosialisasi. Ya, jadi memang program-program yang sudah dijalankan itu untuk mengajak peserta didik untuk mampu bersosialisasi ya, Bu ya, dan tentunya berbagi. Ya, tentunya kan peserta didik ini ke depannya mereka lah yang akan menjadi generasi penerus bagi kita semua. Tentunya seperti tema kita yaitu generasi cerdas, pemilih berkualitas, demokrasi berkualitas ya Ibu ya. Nah, Ibu kan tadi disampaikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa juga dan juga masyarakat sekitar sekolah terkait bagaimana mendorong siswa itu agar berperan aktif ya Bu ya. Ada tantangannya nggak sih Bu dalam melaksanakan program-program yang selama ini dijalankan? Tantangannya ini kita ambil di 2 yang contoh saya ambil tadi. Yang pertama memang kita harus mengedukasi dari anak-anak dulu, karena siswa-siswi kita itu adalah panitianya, ya. Kita harus bisa meyakinkan dan menjelaskan program ini apa latar belakangnya yang dibuat, gitu. Karena waktu itu saya buat sekitar 10 tahun yang lalu, itu dasarnya setiap kita bulan November itu Hari Pahlawan. Oh, diambil Jadi, momen ya Bu ya. Momen. Jadi mungkin kalau zaman dulu sebagai pahlawan kita pakai tombak atau apa, nah bisa di zaman sekarang bisa jadi pahlawan dengan menyumbangkan gitu ya setetes darah kita yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah jadi anak-anak itu tahu betul manfaat dari donor darah, prosesnya bagaimana, kita harus mengajukan surat permohonan ke PMI gitu kan, kita harus menjelaskan, membentuk kepanitiaannya, kemudian sampai
ke saat kegiatan itu apa saja, ada MC-nya, ada pembukaan, itu kita kasih tahu semua ke siswa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi memang siswa itu terlatih untuk mengkoordinir sendiri bagaimana acara itu berlangsung dengan Iya, baik. memang ya, Bu, ya? harus kita yang membina. Waktu itu kan pembina dari masing-masing eskul itu sudah pasti setiap mereka ada kegiatan seperti di Rohis mau kurban, itu pasti ada dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu dibimbing oleh pembina ekskulnya masing-masing. Ya, luar biasa. Terima kasih ini informasinya ya, Bu ya. Kita lanjut ke Ibu pembina OSIS ya, Ibu ya. Nah, Ibu, kita tadi sudah berbincang bagaimana terkait dengan kesiswaan, membentuk karakter kepemimpinan, bagaimana juga tadi kita berbincang terkait kehumasan, membentuk peserta didik yang anti hoax dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada pembina OSIS yang lebih dekat dengan peserta didik ini ya Bu ya, langsung berhubungan dengan peserta didik, apalagi dengan adik-adik OSIS. Nah, bagaimana sih Bu pembina OSIS ini bisa membentuk karakter peserta didik sehingga memiliki nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menjadi warga negara yang baik, apalagi nantinya teman-teman SMA Negeri 3 Menggala yang sudah kelas 3 itu nanti akan menjadi teman pemilih ya Bu ya, pemilih pemula seperti itu. Ya. Nah, silakan Ibu. Kalau dari saya selaku pembina OSIS, kalau lingkupnya mau sekolah itu sebenarnya sudah banyak karena kan pesertanya ada 500 lebih ya. Jadi kebetulan saya di sini dikasih kepercayaan memegang OSIS ya selaku pembina OSIS. Jadi saya menggerakkannya itu dari OSISnya dulu. Jadi begitu dari OSIS barulah bisa menularkan ke ekskul-ekskul yang lain. Karena kebetulan di SMA Negeri 3 Menggala yang sudah dikatakan Bu Nova tadi, satu siswa itu bisa mengikuti tiga ekskul bahkan lebih gitu ya. Jadi dari satu siswa itu ketika dia ada di dalam ranah OSIS, mereka kan mungkin bisa dapat pembinaan dari saya. Jadi di situ bisa menularkan ke teman-teman ekskul yang lain. Bahkan mungkin harapannya ya di situ mereka bisa menularkan kepada teman-teman yang lain bahkan satu sekolah. Nah, jadi di OSIS itu saya di sini menerapkan yang namanya tameng atau pertahanan yang berpacu pada shield. Shield Apa itu shield Ibu? Ya, shield itu gabungan singkatan dari S-nya itu solidaritas. Jadi di situ saya menanamkan kebersamaan sama teman-teman OSIS ini, baru dari teman-teman OSIS itu bisa menularkan ke teman-teman yang Mengajak teman-teman siswa lainnya ya Bu. Karena untuk bisa menjadi seseorang yang baik itu ya pertama, apalagi dalam organisasi ya, dia bisa menjadi keutuhan dalam organisasi itu salah satunya harus kebersamaan dulu. Ketika kita punya kenyamanan, nah disitulah kita bisa mengeksplor diri ya anak-anak tersebut. Kemudian dari solidaritas yang pertama itu ada H. Shield itu ada H. H itu hierarki. Jadi di situ saya mengajarkan juga kepada teman-teman OSIS di sini itu hierarki itu ada jenjangnya. Jadi mereka boleh bersama, boleh bersatu, tapi di situ mereka harus ada jenjangnya menghormati. Jadi di sini kakak kelas, walaupun kan anak SMA ini kan masuknya kadang ada yang lebih duluan ya. Jadi kelas 10 sebenarnya ya Bu ya. Kelas 10 tuh bisa jadi lebih tua dibanding kelas 11. Jadi di situ meskipun umurnya sudah tua, tapi pengalamannya kan sudah didapat sama yang kelas 11. Jadi di situ saya menerapkan yang namanya hierarki. Nah, hierarki itu yang bisa saling menghargai. Begitu dia mengajarkan tentang menghargai. Setelah H itu I, integritas. Nah, disitulah yang integritas itu yang kita ajarkan untuk ucapan dan perbuatan itu kalau bisa sama. Itulah yang menjadi integritas kita. Apalagi SMA ini kan belum mempunyai jati diri ya, lagi menemukan jati diri. Mencari ya Bu ya. Iya, disitulah yang kita tekankan untuk bisa punya integritas. Nah, begitu dia mempunyai etos profesional, apalagi di bidang OSIS. Kadang kan saya suka jadi pembina OSIS tuh suka marah-marah ke mereka nih juga. Kalian tuh profesional, jadi harus profesional. Apalagi jabatannya sebagai ketua OSIS, ya profesional. Jadi walaupun katanya nggak bisa, harus bisa. Gimana caranya harus bisa? Karena di situ kita yang mendorong gitu. Melatih mereka di situ ya Bu ya. Nah, begitu sudah di etos loyalitas. Jadi kerja itu jangan setengah-setengah. Kalau mau mengabdi sepenuh hati.
kalau urusan yang lain itu nanti, tapi yang penting itu kita mengabdi yang full dulu. Begitu kita sudah full, ada aja nanti dapatnya. Jadi saya menerapkan seperti itu. Yang terakhir dedikasi. Jadi dedikasi itu harus pengorbanan, baik tenaga, pikiran dan waktu. Jadi harus, apalagi dalam suatu event ya. Terakhir kemarin kegiatan apa? Kegiatan MPLS. Ya ada kegiatan MPLS. Kalau kita nggak menjiwai kegiatan itu, maka kegiatan itu bisa dibilang hancur. Jadi kalau memang kamu sudah menjiwai, maka harus bisa jadi waktu tidur itu berkurang. Iya. Ya gitu. Jadi saya menerapkan untuk menilai, menanamkan nilai-nilai karakter ke mereka itu dengan Shield-nya tadi. shield. Luar biasa. Terobosan yang sangat baik ya Bu ya. Shield bisa ditiru oleh teman pemilih yang ada di rumah tadi. Dari mana Shield itu sudah merangkap semua karakter-karakter peserta didik yang baik, yang tentunya berintegritas, bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai kebangsaan ya Bu ya. Luar biasa. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Gimana sih Bu sekolah mempersiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman, ini kita terkait dengan demokrasi ya Bu, di mana kita tahu peserta didik itu yang akan menjadi pemilih pemula di pemilihan ke depannya di 2029 mungkin adik ketua OSIS kita ini sudah mempunyai hak pilih lah seperti itu ya Bu. Bagaimana sih sekolah bisa mempersiapkan peserta didik ini agar memiliki pemahaman yang baik terkait demokrasi dan menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Untuk masalah pemilih pemula itu kan biasanya dari KPU punya ketentuan umur ya Bu ya. Ya Mbak ya. Ya. Ketentuan umurnya 17 tahun. 17 tahun. Nah, untuk anak SMA itu kemungkinan yang 17 tahun tuh kalau mereka sudah kelas 12 Iya, rata-rata. Iya betul. Jadi untuk bisa pemilih pemulanya itu ya mungkin awalnya diterapkan seperti yang Bu Neti katakan tadi, ada yang namanya pemilihan ketos waketos. Jadi disitulah kita menanamkan untuk mereka pemilih pemula. Memang pada saat di sekolah kan teratur ya. Kalau di sekolah itu teratur. Kalau udah lingkup masyarakat itu kita mau ngaturnya udah lingkupan luas. Tapi untuk menanamkan yang pertama kali memang di pendidikan sekolah itu. Jadi di situ kami mendata ya seperti KPU yang sebenarnya. Jadi di situ kita mendata ini kelas 10, kelas 12. Jadi didata siapa sih yang enggak joblos, data pemilihnya ya. Iya, data pemilih gitu ya. Jadi di SMA untuk pemilihan ketos waketos tuh seperti itu juga sama. Nah, sebelum dari situ juga di tahun 2024 kita sudah meniru kayak pelaksanaannya KPU juga. Pemilu kita ya, pemilu capres-cawapres dalam program P5. Apa itu P5 Ibu? Profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi memang dari program pendidikan itu ada simulasi. Simulasi. Jadi memang dibangun karakternya dari simulasi dan juga pemilihan-pemilihan seperti itu ya Bu ya. Benar. Jadi kalau memang tiap tahunnya kita ada pemilihan ketos waketos, tapi pada saat ada program dari pendidikan yang P5 itu, jadi kami buatlah suatu tema yang namanya demokrasi tadi. Jadi di tahun 2024 pas mereka kelas 10 ya. Iya. Mereka kelas 10 itu kita menerapkan demokrasi yang benar-benar sempat juga ngundang sosialisasi dari teman-teman KPU ini ya Bu ya. Jadi memang tahapan-tahapannya dibuat seperti tahapan di pemilu ya Bu ya. Iya, ada kampanye dan melibatkan adatnya juga. Wah, luar biasa jadi sekali. kita pernah simulasi seperti itu. Ya, jadi memang adik-adik teman pemilih ini diedukasi bagaimana menjadi pemilih pemula yang nantinya mereka siap untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas pastinya ya Bu. Betul, ya Mbak. Nah, kita lanjut ke adik ketua OSIS kita ini ya, dimana sebagai pemimpin organisasi siswa tentu memiliki pengalaman menarik dalam memimpin teman-teman yang ada di sekolah nih ya. Nih, berbagi dong kepada teman pemilih yang ada di rumah bagaimana sih pengalaman mengikuti proses pemilihan ketua OSIS. Menurut adik kita ini sudah sejauh mana sih proses itu telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, kejujuran, terus apa sih pengalaman yang didapat dari pemilihan kemarin? Oke, terima kasih ya Kak. Sepengalaman aku mengikuti seleksi pemilihan ketua umum OSIS, awalnya tuh aku kelas 10 maju tuh Kak. Nah, tapi belum rezeki. Tetapi pas kelas 11 ini aku didorong buat sama teman-teman buat maju lagi dan alhamdulillahnya aku terpilih sebagai ketua umum OSIS. Untuk tahapan-tahapan yang aku lewati itu ada tahapan
tahapan dari awalnya itu tahapan pembuatan video, ada seleksi bakat, ada kampanye, ada debat dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya aku lewati dengan baik bersama partner. Untuk nilai-nilai demokrasi sudah ada dari keterbukaan itu yang dimaksudnya itu keterbukaan kami bersama paslon untuk masing-masing paslon udah ada menyampaikan visi misi program kerja untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri Timbagala. Nah, untuk kejujuran sendiri itu Kak, untuk panitianya kami mereka membuat hasil voting tersebut itu disampaikan secara umum di keluarga besar SMA Negeri Timbagala. Jadi buat teman-teman yang ada di SMA Negeri Timbagala tahu yang hasil voting tersebut itu Kak. Wah, luar biasa. Jadi memang saat proses pemilihan kemarin sudah disetting dan dibuat memenuhi nilai-nilai demokrasi ya. Iya, betul. Di mana di situ ada keterbukaan, kejujuran, dan pastinya teman-teman siswa itu sudah mulai belajar bagaimana sih demokrasi itu yang sesungguhnya seperti itu ya. Nah, sebagai Gen Z nih, Gen Z. Iya, nih, Gen Z nih, Kak. Gen Z atau calon pemilih pemula, menurutmu seberapa penting sih anak muda itu peduli untuk berpartisipasi dalam demokrasi, serta bagaimana cara dari adik kita ini mengajak teman-teman agar tidak apatis nih terhadap pemilu seperti itu. Silakan. Nah, aku sebagai bagian dari Gen Z ya Kak ya. Ya, Gen Z. Menurut aku tuh kemajuan dan partisipasi dalam demokrasi itu penting menurut aku sih Kak. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus kuat untuk menghadapi demokrasi tersebut. Untuk teman-teman yang tidak boleh apatis saat pemilu, aku akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama agar mereka itu merasa mereka itu dihargai dan didengar gitu Kak. Dan dilibatkan. Iya, dilibatkan gitu, ikut serta gitu. Ya, jadi memang pada teman pemilih, teman-teman siswa yang ada di sekolah terus memberikan mengajak berdiskusi, Iya, mengajak berdiskusi. agar mereka tidak apatis, apalagi sebagai pemilih pemula yang nantinya setelah di 2029 pastinya akan menjadi pemilih pemula. Iya, benar. Nah, untuk adik kita sendiri nih, nanti 2029 bakal jadi pemilih pemula. Tentunya ada nggak persiapan atau kiat-kiat dari kamu untuk mengajak teman-teman, yuk kita nih harus melek demokrasi, jangan sampai menjadi pemilih pemula yang cuek seperti itu. Menurutku ada sih Kak, karena pemilihan utama itu perlu Kak, karena satu suara itu adalah menentukan masa depan. Betul. Untuk dari sekarang kita terus memikirkan siapa yang menjadi pemimpin ke depannya gitu. Yang memang dilihat dari visi misinya ya. Iya, jadi nggak terburu-buru buat FOMO ya Kak. Kalau sekarang Iya, FOMO betul. ya. Jangan FOMO ya. Iya, ikut-ikutan aja gitu. Jadi memang dengan berdiskusi tadi yang dilakukan biar teman-teman menjadi lebih melek demokrasi seperti itu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan untuk kita bersama, diskusi bersama untuk keempat narasumber saya di sini. Bisa nanti dimulai dari Ibu Wakil Kesiswaan untuk menjawab ya Bu, sampai dilanjutkan dengan adik kita. Nih, menurut Ibu dan adik ke OSIS, nilai atau karakter apa sih yang paling penting dimiliki oleh generasi muda atau Gen Z agar mampu mengisi kemerdekaan dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa? Apalagi kita akan menghadapi namanya Hari Anak Nasional juga ya. Iya. Nah, bagaimana sih Bu cara atau nilai atau karakter apa yang paling penting seperti itu? Ya, kita menanamkan karakter kepada siswa itu salah satu itu kejujuran. Kejujuran dalam arti di situ kan ada waktu pemilihan OSIS dan ketua OSIS itu harus jujur dalam pemilihannya, tidak ada Curang gitu. tidak ada kecurangan dalam penentuan yang dipilih gitu. Dan dalam karakter kejujuran itu ditanamkan seperti dalam ujian. Sekarang kan kita ada ujian TKA sekarang. Nah, kita itu harus jujur. Jangan mereka karena dia dalam HP mereka mau menyelewengkan dengan memilih ada aplikasi apa bisa menjawab seperti itu. Jadi kita menanamkan kejujuran di dalam baik itu dalam ujian TKA, ujian sekolah gitu. Berarti karakter yang paling penting itu adalah Kejujuran, Bu, ya. Ya. Bisa dilanjut Ibu? Ya, kalau menurut Ibu untuk
anak-anak zaman sekarang sangat penting sekali mereka itu mempunyai karakter yang berpikir kritis ya Kak ya. Karena apa? Di zaman sekarang era digital yang begitu marak, kita hampir tidak bisa mengontrol Iya. keluar masuknya berita, informasi, berbagai macam aplikasi, berbagai macam konten. Betul. Seperti itu. Jadi kalau siswa kita sudah tanamkan karakter untuk berpikir kritis, setiap mereka pertama dalam memecahkan suatu masalah. Jadi mereka terbiasa dalam misalkan berorganisasi, ada masalah, mereka akan bermusyawarah dulu. Jadi tidak berinteraksi dengan dirinya sendiri, sudah terbiasa musyawarah, sudah biasa komunikasi, Biasa dan berdiskusi. berdiskusi. Dan pada akhirnya anak-anak setiap ada sesuatu, mereka tidak tenggelam dengan masalah ataupun kejadian yang tidak baik dengan sendiri gitu. Jadi ada masalah pribadi pun mereka bisa sharing ke orang tua, ke wali kelasnya, ke temannya. Kemudian itu dalam bidang untuk berpikir memecahkan masalah. Kemudian saat mereka menerima suatu informasi dan mereka sudah merasa ini sudah memicu gitu kayak memicu emosional mereka, memicu perpecah belahan, sara, itu mereka bisa mengontrol diri dengan berpikir kritis. Jadi mereka bisa stop, mereka tidak mengeser, mereka terbiasa untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu. Sumbernya apa? Biasanya kan di konten itu ada, oh ini dari AI, bijaklah. Valid atau tidak. Benar Kalaupun atau mereka tidak, ya, Bu, ini sumbernya juga mereka sudah bisa mencari. Kalau dia sumbernya cuma satu, mungkin mereka tidak mudah percaya, sumbernya harus banyak. Dan juga karena kita tadi ada forum informasi ya di sekolah, mereka juga bisa dalam forum tersebut di grup walasnya ataupun grup di forum kelasnya tersebut ya, seperti Bu, ya. itu. Jadi tidak langsung, karena anak-anak ini kan mudah gitu ya Kak ya. Betul. Dapat berita, dapat apa langsung emosi, langsung Tidak percaya. tertelan mentah-mentah lah ya Bu. Iya, jadi kalau mereka ke depannya dibentengi gitu ya dengan karakter berpikir kritis, saya rasa insya Allah ke depannya bisa mengontrol segala berita hoax seperti itu. Mantap, luar biasa ya. Jadi harapannya Gen Z kita ke depannya itu punya karakter Berpikir kritis. seperti itu ya. Dilanjutkan. Oke, kalau dari saya tadi nilai karakter untuk Gen Z ya, Iya. biar lebih bisa untuk apa Mbak? Ya, karakter yang paling penting dimiliki oleh Gen Z agar mampu mengisi kemerdekaan dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Tadi kembali ke penjelasan saya pertanyaan tadi, bahwa kalau misalnya untuk nilai karakter yang sangat penting tadi itu menurut saya memang shield tadi ya. Begitu gabungan dari solidaritas, hierarki, integritas, etos, loyalitas, dedikasi, itu akan menumbuh rasa tanggung jawab. Jadi ketika semua karakter tadi sudah terangkum, sudah ada, dia akan menjadi lebih bertanggung jawab. Itu aja sih. Shield tadi Shield berarti ya tadi. kuncinya ya. Kuncinya Oke. Dilanjutkan untuk adik kita. Oke, menurut aku karakter yang harus ditanamkan oleh Gen Z ya Kak sekarang ya Kak. Itu adalah karakter rasa ingin tahu tuh Kak. Karena kita tuh harus belajar terus menerus. Karena kita tuh setiap perubahan zaman gitu loh Kak. Jadi kita tuh harus siap harus siap gitu. Jadi harus ada karakter rasa ingin tahunya gitu. Rasa ingin tahu ke arah yang positif ya. Iya, karena yang positif. Bukan FOMO tadi ya. Bukan. Oke, jadi memang teman pemilih yang ada di rumah, karakter-karakter penting yang harus dimiliki oleh Gen Z, generasi muda yang tentunya akan menjadi pemilih pemula. Itu tadi pertama kejujuran ya Bu ya, kedua berpikir kritis, dan ketiga tadi ada shield. Shield itu tadi panjang dan itu Iya. sudah sangat lengkap sekali. Dan juga rasa ingin Rasa tahu tentang apa itu demokrasi, apa Iya. itu pemilu, seperti itu ya. Nah,
pertanyaan pamungkas nih Bu ya. Kita sudah ada di penghujung podcast. Ada pertanyaan pamungkas untuk teman pemilih yang ada di rumah. Pertanyaan ini untuk keempat narasumber kita. Sebagai penutup diskusi kita pada episode kali ini, apa sih Bu pesan dan harapan Bapak adik ya, adik dan ibu-ibu Waka kepada teman pemilih yang ada di rumah, khususnya untuk seluruh pelajar di Kabupaten Tulang Bawang agar bisa menjadi generasi yang kreatif, adaptif, dan tentunya berintegritas serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan juga nanti di proses kepemiluan ke depan. Tetap semangat dan pantang menyerah. Wow, luar biasa. Jadi harapannya kepada generasi pelajar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, tetap semangat dan jangan menyerah ya Bu ya. Dilanjutkan itu Ibu Wakahumas. Kalau dari ibu, pesan ibu buat adik-adik di luar sana, tidak ada sesuatu hal itu didapat secara instan. Jadi semua butuh proses. Jadi teruslah berproses, terus maju, jangan pernah berhenti sampai cita-citamu terwujud. Luar biasa. Terus berproses karena tidak ada sesuatu yang instan ya Ibu ya. Silahkan Ibu. Kalau dari saya untuk pelajar di Tuba ya terutama, tolong berada di lingkungan yang positif. Terus itu juga harus lebih aktif lagi untuk ada di wadah-wadah yang positif, karena ketika kalian ada di wadah-wadah yang positif atau organisasi yang positif, lingkungan yang positif itu akan membawa kalian menemukan jati diri yang lebih baik lagi dan bisa menjadi penerus bangsa yang lebih terbuka, lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Luar biasa. Ya, dilanjutkan. Oke, buat aku ya kayak pesan buat teman-teman yang ada di rumah, teruslah tetap belajar, jangan pantang menyerah, karena setiap tujuan teman-teman akan mendapatkan hasil yang sempurna gitu Kak. Ya, luar biasa. Pantang menyerah ya. Iya. Pokoknya. Ya, luar biasa sekali teman pemilih diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Waka Humas, Ibu Pembina OSIS dan adik Ketua OSIS yang sudah hadir dan berbagi informasi, berbagi pengalaman dan inspirasi kepada teman pemilih yang ada di rumah. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan motivasi kepada seluruh generasi muda, Gen Z, dan tentunya pelajar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang agar tetap terus belajar, tetap terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan juga semangat demokrasi ya Ibu ya. Nah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga di lain kesempatan bisa menyempatkan hadir lagi di podcast kami ya Ibu ya, tidak kapok ya. Kita berbagi informasi dan berdiskusi lagi terkait mungkin kedepannya tentang kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman pemilih yang ada di rumah yang telah membersamai kami di episode kali ini. Ingat jangan lupa untuk terus follow media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk mendapatkan informasi terkait demokrasi dan kepemiluan yang terupdate di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, sehat-sehat Ibu, semoga lancar di SMA Negeri 3 Menggala menjadi pemilih pemula yang hebat dan juga cerdas sesuai dengan tema kita, generasi cerdas, demokrasi berkualitas. Sebelum kita akhiri dan tutup podcast kita pada episode kali ini, ada jargon nih dari SMA Negeri 3 Menggala untuk teman pemilih yang ada di rumah. Boleh nih Bu dibagikan jargonnya kepada teman pemilih yang ada di rumah? Fitri aja ya. Oke, silakan. SMA Negeri 3 Menggala, Cer- serius berkarakter. Wah, luar biasa. Ya, teman pemilih, sekali lagi terima kasih telah membersamai kami. Saya selaku host mohon maaf apabila ada pernyataan atau perkataan yang salah. Ya, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus pantau media sosial kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.